Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu kita, Bapak Ihsan Maulana Eskom MTI. Di kali ini saya ingin mempresentasikan tugas pertemuan 3 mata kuliah Desain dan Pemrograman Berorientasi Objek dengan judul presentasi Use Case. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Jailani dengan NIM 230500942, Prodi Ilmu Komputer, 3 Raksa, kelas B Malam, Fakultas Teknologi dan Bisnis, Universitas Syedzi Madani. Baik, di sini ada apa itu use case? Use case adalah diagram, salah satu dari berbagai jenis diagram UML, Unified Modeling Language, yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Kenapa use case sangat penting? Use case diagram sangat penting digunakan oleh programmer untuk membuat aplikasi. Diagram use case ini menjadi salah satu urutan dalam perencanaan aplikasi, yaitu sebagai pemodelan sebuah aplikasi. Jadi, programmer bisa memvisualisasikan bagaimana alur dari sebuah aplikasi digunakan. Dan use case diagram juga dapat memahami bagaimana cara kerja internal sistem tanpa memasuki detail yang kompleks. Dengan kata lain, use case bisa digunakan programmer memahami bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem aplikasi. Seperti contohnya mengakses fitur, memproses data, dan menjalankan tugas tertentu. Dan di sini ada juga use case dapat dengan mudah melihat dan memahami bagaimana interaksi antara pengguna dan sistem yang akan terjadi dan fungsinya dalam sistem. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan alur kerja sistem yang sedang dikembangkan serta meminimalkan kesalahan yang ketidaksesuaian. Selanjutnya di sini ada fungsi dan manfaat use case, yang dimana yang fungsi pertama adalah berguna memperlihatkan proses aktivitas secara urut dalam sistem. Yang kedua, mampu menggambarkan proses bisnis, bahkan menampilkan urutan aktivitas pada sebuah proses. Yang ketiga, sebuah brigade atau jembatan antar pembuat dengan konsumen untuk mendeskripsikan sebuah sistem. Dan manfaatnya di sini yang pertama adalah menggunakan sebagai kebutuhan verifikasi. Yang kedua, menjadi gambaran interface dari sebuah sistem, karena setiap sistem yang dibangun haruslah memiliki interface. Yang ketiga, mengidentifikasi siapa saja orang yang dapat berinteraksi dengan sistem, serta apa yang dapat dilakukan oleh sistem. Yang keempat, memberikan kepastian mengenai kebutuhan sistem, sehingga tidak membingungkan. Yang kelima, memudahkan proses komunikasi antar domain expert dan end user. Baik, selanjutnya di sini ada komponen use case. Yang pertama adalah sistem, yang dimana sistem itu menggambarkan ke dalam bentuk persegi yang berfungsi untuk membatasi use case dengan berinteraksi dari luar sistem. Sistem pada umumnya diberikan level yang sesuai, namun sistem ini tidaklah diberi gambar karena kita tidak terlalu memberikan makna pada sebuah diagram. Yang kedua di sini ada use case, yang dimana use case adalah komponen gambaran fungsional dalam sebuah sistem, sehingga konsumen maupun pembuat saling mengenal dan mengerti alur sistem yang akan dibuat. Yang terakhir ada aktor, yang dimana aktor sangat penting tentunya menciptakan use case menjadi lebih mudah. Fungsi aktor menjelaskan siapa yang berinteraksi dengan sistem. Aktor akan memberikan informasi kepada sistem serta menerima informasi dari sistem. Keduanya bisa terjadi secara bersama-sama. Aktor tidak memberikan kontrol terhadap sistem, namun hanya memberikan gambaran mengenai hubungan dengan sistem. Selanjutnya di sini ada simbol-simbol pada use case. Simbol yang pertama adalah aktor, yang dimana menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Selanjutnya ada dependensi, hubungan dimana perubahan yang terjadi pada suatu elemen secara mandiri. Yang selanjutnya ada generalization, hubungan di mana objek anak berbagai perilaku dan struktur data dari objek yang di atas sebagai objek induk. Selanjutnya ada include,
yang dimana menspesifikasikan bahwa use case sumber secara eksplisit. Selanjutnya ada extend, menspesifikasikan bahwa use case target memperlakukan perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan. Selanjutnya ada association, yang dimana menghubungkan antara objek suatu dengan objek lainnya. Selanjutnya ada sistem, menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Ada use case, deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur dari suatu aktor. Selanjutnya di sini ada collaboration, yang dimana interaksi aturan-aturan dan elemen lainnya yang bekerja sama untuk menyediakan perilaku yang lebih besar dari jumlah dan elemen-elemennya. Selanjutnya di sini ada node, yang dimana elemen fisik yang eksis saat aplikasi dijalankan dan mencerminkan suatu sumber daya komputasi. Baik, selanjutnya di sini ada contoh studi kasus, yang dimana saya mengambil studi kasus use case Dana. Yang pertama di sini ada aktor, yang dimana aktor artinya adalah semua aktivitas yang digambarkan dilakukan oleh user. Di sini terdapat login, register, top up, transfer, payment. Yang dimana apabila kita login berarti kita akan masuk ke akun, setelah itu register, membuat akun baru, top up, isi saldo, transfer, kirim uang, dan payment, kita bisa membayar tagihan atau pemesanan. Hubungan include dan extend, dan dimana include menandakan fitur yang wajib yang harus kita jalankan dalam proses utama. Contohnya di sini ada register, yang dimana validasi data, yang artinya setiap kali user mendaftar, validasi data pasti dijalankan. Top up, include saldo, yang dimana setelah top up, aplikasi akan otomatis menampilkan saldo. Dan di sini ada extend, yang dimana menandakan fitur tambahan opsional yang hanya dijalankan dalam kondisi tertentu. Contohnya ada transfer, yang dimana sesama dana atau rekening. Artinya user bisa pilih salah satu tergantung tujuan transfer. Dan di sini ada payment, tagihan atau pemesanan, yang artinya pembayaran bisa dilakukan dengan berbagai jenis kebutuhan. Dan di sini juga ada alur sederhananya tentang contoh alur pengguna aplikasi oleh user. User membuka aplikasi, lalu register terlebih dahulu, di situ melakukan validasi data. Setelah berhasil, user login, kemudian user bisa memilih top up, transfer, atau payment sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Baik, di sini kesimpulannya adalah use case adalah skenario yang menggambarkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sebuah sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam sebuah use case terdapat aktor yang berperan sebagai pengguna sistem, sebagai pelanggan, admin, atau pengguna internal. Interaksi antara aktor dan sistem biasanya melibatkan langkah-langkah spesifik, mulai dari login, memilih opsi, hingga memasukkan informasi yang diperlukan. Setiap use case bertujuan untuk menghasilkan hasil yang diharapkan, seperti konfirmasi pembelian, akses data tertentu, atau keberhasilan transaksi. Dengan mendeskripsikan tahap ini, use case dapat membantu dalam merancang dan memahami cara kerja secara efektif dan memenuhi kebutuhan pengguna. Sekian dari saya, Muhammad Ridwan Zailani. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.